Baik, di sini kelompok 4 akan menjelaskan mengenai menyeleksi pasar sasaran dan penetapan tujuan dan sasaran pada PT Indofood. Sebelumnya saya akan menjelaskan secara singkat profil perusahaan. Nah, PT Indofood Sukses Makmur Terbuka merupakan sebuah perusahaan total food solution dengan kegiatan operasional yang mencakup seluruh tahapan produksi makanan, mulai dari produksi dan pengolahan bahan baku hingga menjadi produk akhir. Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, Indofood memperoleh manfaat dari ketangguhan model bisnis yang terdiri dari 4 kelompok usaha strategis, yaitu produk konsumen bermerek, bogasari, agribisnis, dan distribusi. Selanjutnya saya akan membacakan tinjauan pustaka. Yang pertama ada pengertian dari segmenting. Menurut Kotler dan Armstrong, segmenting atau segmentasi pasar adalah membagi suatu pasar dalam kelompok pembeli yang berbeda-beda, berdasarkan kebutuhan mendasar, karakteristik atau pembeli yang mungkin memerlukan produk atau bauran pemasaran yang berbeda. Nah, adapun manfaat dari segmenting, menurut Gito Sudarmo, itu ada 4 manfaat. Yang pertama, dapat membedakan antara segmen yang satu dengan segmen yang lainnya. Yang kedua, dapat digunakan untuk mengetahui sifat masing-masing segmen. Yang ketiga, dapat digunakan untuk mencari segmen mana yang potensinya paling besar. Yang terakhir, dapat digunakan untuk memilih segmen mana yang akan dijadikan pasar sasaran. Nah, yang selanjutnya ada jenis segmentasi pasar. Jenis segmentasi pasar di sini ada 4 poin. Yang pertama, segmentasi geografis. Nah, di segmentasi geografis ini digunakan untuk mengklarifikasi pasar berdasarkan lokasi yang mempengaruhi biaya operasional dan jumlah permintaan secara berbeda. Nah, dalam segmentasi geografis, pasar dibagi menjadi negara, provinsi, kota, dan lingkungan. Yang kedua ada segmentasi demografis. Segmentasi demografis ini, pasar dibagi menjadi beberapa kelompok berdasarkan variabel-variabel demografis seperti usia, jumlah keluarga, jenis kelamin, penghasilan per bulan, pekerjaan, agama, ras, generasi kewarganegaraan, dan status sosial. Yang ketiga, ada segmentasi psikografis. Segmentasi ini dilakukan dengan mengelompokkan konsumen dan pembeli menjadi bagian pasar menurut variabel-variabel pola atau gaya hidup dan kepribadian. Nah, jenis segmentasi pasar yang terakhir itu ada segmentasi perilaku. Segmentasi perilaku ini, pasar diklasifikasikan dalam kelompok-kelompok yang dibedakan berdasarkan pengetahuan, sikap, penggunaan, atau respon terhadap suatu produk. Nah, lalu di sini ada definisi dari targeting. Menurut Ciptono dan Chandra pada tahun 2012, targeting adalah proses mengevakuasi dan memilih satu atau beberapa segmen pasar yang dinilai paling menarik untuk dilayani dengan program pemasaran spesifik perusahaan. Nah, targeting juga mempunyai beberapa manfaat, diantaranya mengembangkan posisi produk dan strategi bauran pemasaran, lalu memudahkan penyesuaian produk yang dipasarkan dan strategi bauran pemasaran yang dijalankan, seperti contohnya harga yang tepat, saluran distribusi yang efektif, promosi yang tepat dengan target pasar tersebut. Lalu ada membidik peluang pasar lebih luas. Hal ini penting saat memasarkan produk yang baru. Lalu ada memanfaatkan sumber daya perusahaan yang terbatas seefisien dan seefektif mungkin. Dan yang terakhir ada mengantisipasi persaingan dengan mengidentifikasi bagian pasar yang dapat dilayani secara efektif. Perusahaan akan berada pada posisi lebih baik dengan melayani konsumen tertentu dari pasar tersebut. Nah, selanjutnya ada alternatif memilih pasar sasaran. Di sini terdapat 5 alternatif. Yang pertama, single segment concentration. Nah, alternatif ini perusahaan memilih salah satu segmen pasar tunggal dengan sejumlah pertimbangan. Misalnya, keterbatasan dana yang dimiliki perusahaan, atau perusahaan menganggap segmen tersebut merupakan segmen yang paling tepat sebagai landasan untuk ekspansi ke segmen lainnya. Yang kedua, ada selective specialization. Dalam strategi ini, perusahaan memilih sejumlah segmen pasar yang atraktif dan sesuai dengan tujuan dan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Yang ketiga, ada market specialization. Dalam strategi ini, perusahaan berspesialisasi pada upaya melayani berbagai kebutuhan dari satu kelompok pelanggan tertentu. Yang keempat, ada product specialization.
Dalam spesialisasi produk, perusahaan memusatkan diri pada produk atau jasa tertentu yang akan dijual kepada berbagai segmen pasar. Dan alternatif yang terakhir adalah full market coverage. Dalam strategi ini, perusahaan berusaha melayani semua kelompok pelanggan dengan semua produk yang mungkin mereka butuhkan. Nah, di sini ada penetapan target pasar. Penetapan target pasar bisa dilakukan dengan 4 cara. Yang pertama bisa dilakukan dengan diferensiasi segmen. Jadi bidang usaha yang membedakan segmen pasar sehingga perusahaan menyediakan kebutuhan produk berbeda untuk tiap segmen yang berbeda pula. Segmen yang berbeda itu disesuaikan dengan kebutuhan tiap segmen dan memberikan berbagai varian dari produk yang ditawarkan. Cara yang kedua dengan undiferensiasi segmen. Nah, di sini bidang usaha itu tidak membedakan segmen-segmen pasar. Lalu yang ketiga ada concentrate marketing. Spesifikasi usaha yang dimaksud adalah perusahaan berkonsentrasi melayani kebutuhan dalam kelompok tertentu, karena tidak semua orang bisa menikmati produk yang tersedia. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan di kelompok-kelompok segmen tersebut. Dan yang terakhir ada market coverage strategi. Market coverage strategi dilakukan dengan menggunakan sistem membership serta produk tidak dijual bebas atau hanya dijual di tokonya sendiri, sehingga dapat memudahkan konsumen dan produsen. Selanjutnya ada definisi dari positioning. Menurut Kotler dan Keller, positioning adalah suatu aktivitas perusahaan dalam memberikan suatu citra yang ditaruh di dalam benak pikiran pasar sasaran atau target konsumen. Citra yang ditaruh di benak pikiran pasar sasaran atau target konsumen ini tentu saja citra yang baik anggapannya ke perusahaan. Nah, adapun tujuan dari positioning itu ada 2. Yang pertama, menetapkan atau memposisikan brand di atas pasar sehingga produk tersebut terpisah atau berbeda dengan merek-merek yang bersaing. Jadi, seperti produk tersebut memiliki keunggulan tersendiri jika dibandingkan dengan produk-produk yang lain. Nah, tujuan yang kedua adalah memposisikan brand sehingga dapat menyampaikan beberapa hal pokok kepada konsumen. Contohnya seperti apa yang dilakukan perusahaan dan bagaimana membuat konsumen menyukai evaluasi yang dilakukan. Baik, dalam melakukan positioning terdapat beberapa pendekatan menurut Philip Kotler. Yang pertama ada positioning berdasarkan atribut, ciri-ciri, atau manfaat. Nah, pada pendekatan ini dilandaskan pada 7 kriteria. Yang pertama, derajat kepentingan, keunikan, superioritas, dapat dikomunikasikan, tidak mudah ditiru, terjangkau, dan profitability atau mengacu pada laba atau keuntungan. Nah, yang kedua ada positioning berdasarkan harga dan kualitas. Positioning ini berusaha menciptakan kesan atau citra berkualitas tinggi melalui harga tinggi, atau sebaliknya menekankan harga murah sebagai indikator nilai. Yang ketiga, positioning yang dilandasi aspek penggunaan atau aplikasi. Yang keempat, positioning berdasarkan pemakai produk. Jadi, positioning ini mengaitkan produk dengan kepribadian atau tipe pemakai. Yang kelima, ada positioning berdasarkan kelas produk tertentu. Yang keenam, ada positioning berkenaan dengan pesaing. Jadi, dalam positioning ini dikaitkan dengan posisi persaingan terhadap pesaing utama. Dan yang terakhir, ada positioning berdasarkan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Danix Regia Putri Jaulfat, NIM 511171239. Di sini saya akan mempresentasikan analisis segmentasi pasar pada PT Indofood. Lalu di sini ada produk mie instan. Segmentasi berdasarkan geografinya yaitu produk mie instan dilihat cocok untuk seluruh masyarakat Indonesia. Lalu Indomie melakukan segmentasi geografis di seluruh wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Indofood memiliki jaringan distribusi mie instan yang terluas di Indonesia, yang menembus sampai hampir ke setiap sudut kepulauan. Lalu, jumlah titik stok atau gudang semakin diperbanyak secara agresif sejak tahun 2005, sehingga mampu menyediakan penetrasi pasar yang lebih luas melalui rantai suplai dan penghantaran. Lalu, gudang stok ditempatkan pada area-area yang memiliki outlet retail yang banyak, termasuk pasar tradisional, sehingga setiap gudang dapat melayani masing-masing area geografis dalam waktu yang sesingkat mungkin. Indomie juga tidak hanya memasarkan produknya di Indonesia saja,
melainkan di banyak negara lainnya seperti Singapura, Malaysia, Arab Saudi, Nigeria, Cina, Jepang, Amerika Serikat, Kanada, Inggris, Italia, dan Perancis. Lalu di Nigeria, Indomie menjadi sebuah produk mie instan yang sangat dikenal dan disukai sebagian besar masyarakat Nigeria. Selain itu, Indomie dapat dibeli secara satuan per bungkus. Dapat juga dibeli dengan paket per 5 bungkus dan paket 1 kardus yang berisi 30 atau 40 bungkus Indomie. Lalu harga Indomie relatif ekonomis di Indonesia. Pada tahun 2015, Indomie dihargai 1.550 per bungkusnya atau sekitar 10 sen dolar Amerika. Di Australia, pada tahun 2019, Indomie dijual dengan harga 25 sen per bungkusnya atau AUD 10 untuk satu kardus berisi 40 bungkus Indomie. Sedangkan di Amerika Serikat, pada tahun 2009, Indomie biasa dijual dengan harga 1 dolar per 3 bungkusnya dan dapat ditemukan di berbagai supermarket Asia seperti Lion Supermarket, Marina Food, atau 99 Ranch Market. Produk Indomie diproduksi berdasarkan wilayah sehingga citra rasa Indomie disesuaikan dengan lidah konsumen di setiap daerah. Seperti contohnya, Indomie rasa kari ayam yang dijual di Pulau Jawa dengan Sumatera memiliki citra rasa yang berbeda walaupun perbedaan rasanya tidak terlalu jauh. Lalu di sini ada segmentasi pasar pada produk sambal Indofood, lalu bumbu spesial Indofood, bumbu racik, Maggi, Fresh, kecap Indofood, lalu kecap enak, Citato, Cheetos, Jet, Lays, atau Kitela, ataupun Trends. Ini yang biasa kita konsumsi sehari-hari atau sewaktu-waktu. Di sini, produk makanan ringan ini, jika dilihat dari segmentasi pasar secara geografis, di mana segmentasi pasar yang dipilih oleh produk makanan ringan Indofood yaitu untuk anak-anak maupun para remaja Indonesia. Tetapi biasanya pada sambal Indofood, bumbu spesial Indofood itu biasanya yang dipakai untuk orang dewasa atau misalkan ibu rumah tangga yang biasa untuk memasak di rumah. Lalu hal ini karena makanan ringan cocok untuk seluruh daerah di Indonesia. Warga Indonesia yang melakukan perjalanan ke luar negeri membawa makanan ringan Indofood untuk mengatasi masalah ketersediaan makanan ringan yang praktis dan sesuai dengan selera Indonesia. Biasanya kan kalau misalkan kita pergi-pergian ke luar negeri, kita kan nggak semuanya cocok makanan di sana, ataupun misalkan bagi orang Islam itu ada makanan halal ataupun non halal. Nah, dengan cara mengatasi itu semua, lebih baik kita membawanya dari rumah untuk dikonsumsi pada saat bepergian jauh. Lalu di sini ada segmentasi pasar pada minyak goreng Bimoli, Happy Salad Oil, Palmia Margarin, lalu Cakra Kembar, Segitiga Biru, Kunci Biru, Pasta La Fonte. Produk minyak goreng Bimoli dan yang lainnya dapat dipasarkan dengan taraf nasional ataupun bagi semua masyarakat di seluruh Indonesia. Minyak tersebut tersebar di berbagai kota, meski tidak sedikit masyarakat desa yang mengkonsumsinya. Pada minyak Bimoli maupun terigu segitiga emang itu sudah merajalela di pasaran masyarakat yang lainnya. Lalu di sini ada segmentasi pasar pada produk susu Indomilk. Ada susu Indomilk cap enak, susu Indomilk 3 sapi, ataupun creamer, Krima, Indo es krim, dan Orchid butter. Produk susu Indomilk ini jika dilihat dari kategori geografis, di mana segmentasi pasar yang dibidik oleh produk susu Indomilk adalah kalangan anak-anak. Hal ini dapat diketahui karena susu cair Indomilk ini memang sudah tersebar luas hampir di seluruh Indonesia. Berikut tadi yang sudah saya jelaskan segmentasi berdasarkan geografis. Sekarang saya menjelaskan segmentasi berdasarkan usia. Pada produk mie, segmentasi berdasarkan usia ini cocok dikonsumsi oleh usia remaja hingga dewasa. Produk mie ini dikeluarkan ada produk mie instan goreng ataupun mie instan kuah. Lalu bayi umur 0 sampai 6 bulan dianjurkan hanya mengkonsumsi ASI eksklusif, sehingga produk tidak cocok untuk bayi. Jadi produk
mie instan ini tidak untuk dikonsumsi oleh bayi ataupun balita. Namun demikian, baru-baru ini Indomie memproduksi sebuah produk inovasi baru yang dikhususkan untuk anak-anak, yaitu Indomie My Noodles. Produk ini dibuat untuk anak-anak yang menyukai makanan mie instan, sehingga dapat dikatakan bahwa Indomie melakukan segmentasi demografis berdasarkan usia ke kalangan anak-anak. Lalu segmentasi berdasarkan usia pada produk susu Indomie ini jika dilihat dari kategori demografis, segmentasi pasar yang dibidik adalah kelompok anak-anak usia 3 hingga 12 tahun ataupun balita. Bisa juga pada segmentasi keluarga. Lalu produk makanan ringan, segmentasi berdasarkan usia pada produk makanan ringan ini cocok dikonsumsi oleh usia remaja hingga dewasa. Namun demikian, PT Indofood tidak hanya memproduksi makanan ringan hanya untuk remaja atau dewasa saja, tetapi menciptakan inovasi baru membuat makanan ringan untuk bayi atau balita, yaitu makanan ringan seperti Promina dan San. Itu tuh memang sudah dijual luaskan kepada masyarakat seluruh Indonesia. Setelah tadi saya menjelaskan segmentasi pasar berdasarkan usia, lalu di sini ada segmentasi berdasarkan jenis kelamin. Ini pada produk Indomie, lalu produk susu Indomie, lalu produk makanan ringan Indofood, semua yang dikeluarkan oleh PT Indofood tidak hanya difokuskan untuk laki-laki maupun perempuan saja. Indomie cocok dikonsumsi oleh siapa saja, semua jenis kelamin, baik itu perempuan maupun laki-laki. Terkecuali mungkin pada minyak goreng bimoli hanya atau happy salad oil atau misalkan terigu atau yang lainnya, itu bisa saja diperuntukkan oleh wanita yang telah menikah, keluarga, ataupun bisa saja pada kalangan muda pun, tetapi mungkin tidak sering untuk digunakan. Lalu setelah tadi segmentasi berdasarkan jenis kelamin, di sini ada segmentasi berdasarkan pendapatan dan pendidikan. Harga mie instan tergolong murah sehingga dapat dibeli oleh siapa saja yang menginginkannya. Produk ini ditujukan untuk semua kalangan, mulai kalangan bawah hingga kalangan atas. Mahasiswa sangat menggemari produk Indomie. Hal ini dikarenakan produk Indomie mudah didapat, harganya murah, dan rasanya pun enak. Produk Indomie sesuai dengan kebutuhan rumah tangga maupun yang belum berumah tangga. Jadi produk Indomie ini tidak memandang berpendapatan ataupun gajinya itu berapa, lalu pendidikannya itu misalkan harus SD, SMP, SMA ataupun kuliah, tidak seperti itu. Karena produk Indomie ini atau mie instan ini bisa dikonsumsi oleh semua kalangan, mau yang berpendapatan berapa ataupun pendidikan apa. Lalu minyak goreng bimoli, happy salad oil, palmia margarin dan sebagainya diperuntukkan untuk wanita yang telah menikah, keluarga merupakan segmen utama bimoli. Segmen ini memiliki ciri demografis berupa berpenghasilan dan tingkat pendidikan yang cukup tinggi, sehingga diharapkan dalam melakukan pembelian segmen ini bersifat rasional, yaitu membeli produk karena mutu dan nilai tambah yang dapat diperolehnya. Setelah yang tadi saya jelaskan, segmentasi berdasarkan pendapatan dan pendidikan, di sini ada segmentasi psikografi. Hadirnya produk mie instan tentunya disambut antusias oleh masyarakat Indonesia. Produk Indomie cocok untuk dikonsumsi oleh semua karakteristik masyarakat, terutama bagi mereka yang memiliki gaya hidup yang cenderung konsumtif atau praktis. Biasanya kan seperti anak muda ataupun kaum lelaki yang biasanya hanya ingin dia ketika lapar, dia hanya menginginkan makanan yang simpel-simpel aja ataupun praktis. Dia tidak mau ribet, misalkan nggak mau masak ataupun gimana. Nah, kaum
lelaki ataupun maupun pria, dia bisa memakan mie Indomie instan ini yang cuman memasaknya sebentar aja. Lalu pada produk susu Indomilk tentunya disambut antusias oleh masyarakat juga. Tetapi susu Indomilk ini cocok untuk dikonsumsi oleh semua masyarakat remaja ataupun anak-anak. Tapi terutama hanya bagi mereka yang memiliki gaya hidup kembali lagi ke yang tadi, yang praktis, yang simpel ketika untuk dibawa kemana-mana. Terus lalu di sini ada minyak goreng Bimoli. Minyak goreng Bimoli ini lebih diminati oleh kalangan masyarakat yang berpendapatan menengah ke atas, seperti masyarakat atau pembeli yang menyukai merek Linking the Brand. Terlebih pada pengusaha kuliner seperti restoran, perhotelan yang mementingkan kualitas bagi produk yang mereka jual. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Danti Febrianti dengan NIM 5111171241. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis targeting pada PT Indofood Sukses Makmur. Nah, baik, dapat dilihat dari tabel bahwa target dari PT Indofood ini adalah kalangan atas, menengah, dan bawah untuk semua varian produk, baik itu produk mie instan, produk susu, maupun produk makanan ringan. Akan tetapi, pada umumnya adalah masyarakat menengah dan masyarakat bawah. Nah, untuk mencapai target yang diinginkan, PT Indofood Sukses Makmur ini menggunakan berbagai cara untuk mempromosikan produknya, seperti menggunakan iklan, slogan, spanduk, dan juga menggunakan media sosial. Baik, yang selanjutnya adalah analisis targeting pada produk Indomie. Nah, untuk produk Indomie ini memiliki varian goreng dan kuah yang memiliki target pasar untuk semua umur kecuali bayi dan balita. Untuk varian produk Indomie My Noodle, target pasarnya adalah anak-anak. Indomie melakukan perubahan strategi target pasar. Perusahaan melakukan beberapa inovasi produk yang memiliki karakteristik berbeda, yaitu Indomie goreng, Indomie kuah, Indomie jumbo, selera Nusantara, mie keriting, Taste of Asia, kuliner Indonesia, My Noodle, Real Meat, dan yang terbaru adalah Bite Me. Perubahan ini dilakukan untuk memenuhi keinginan konsumen akan variasi produk Indomie. Nama saya Elsa Intan Permatasari dengan NIM 5111171242. Saya akan menjelaskan slide selanjutnya mengenai positioning pada PT Indofood. Indomie untuk saat ini merupakan market leader dalam medan persaingan berbagai produk mie instan di Indonesia. Bisa kita lihat pada data bahwa sebesar 74% masyarakat di Indonesia mengkonsumsi mie merek Indomie, sedangkan 21% mengkonsumsi mie sedap dan sisanya merek lain seperti Popmie, Supermie, mie ABC, Sarimi, dan merek lainnya. Posisi yang kuat disebabkan oleh faktor Indomie sebagai produk mie instan yang pertama kali hadir di Indonesia, serta strategi promosi dan pemasaran yang gencar. Indomie sangat terkenal khususnya di negara Indonesia, selain itu juga terkenal di negara Nigeria. Perusahaan Indofood menanamkan produk mie instan Indomie di benak konsumen Indonesia bahwa produk Indomie merupakan mie asli dan milik Indonesia. Sebagai mie instan asli Indonesia, Indomie juga menghadirkan varian Indomie selera Nusantara yang hadir dengan rasa-rasa terpopuler dari berbagai makanan khas di Indonesia. Melalui varian ini, Indomie memperkenalkan varian tersebut sebagai wisata kuliner Indonesia. Tagline yang dibuat oleh Indomie yakni Indomie Seleraku, di mana setiap orang pasti sangat mudah untuk mengingatnya. Dan di Indonesia sendiri, sebutan Indomie sudah umum dijadikan istilah generik yang merujuk kepada mie instan. Produk Indomie merupakan produk mie instan yang praktis dan nikmat untuk dikonsumsi. Dapat disajikan kapan saja dengan cepat dan dapat dikonsumsi bersama lauk pauk lainnya. Di Nigeria sendiri, Indomie telah dianggap sebagai makanan pokok. Bahkan tak sedikit warga Nigeria yang mengira bahwa Indomie merupakan produk buatan asli Nigeria. Tagline Indomie di Indonesia berbeda. Jika di Indonesia, Indomie mempunyai tagline Indomie Seleraku, sedangkan di Nigeria tagline Indomie adalah Tasty Nutrition's Good for You. Dan itulah pemposisian merek mie Indomie.
Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penetapan tujuan dan sasaran PT Indofood. PT Indofood Sukses Makmur terus mengupayakan memproduksi kemasan yang ramah lingkungan dan menjadi salah satu pelopor asosiasi kemasan dan daur ulang untuk lingkungan berkelanjutan di Indonesia, atau bisa disebut juga PRICE, yaitu singkatan dari Packaging Recycle Association for Indonesia Sustainable Environment. Kemasan ramah lingkungan tersebut akan mengurangi dampak penggunaan bahan plastik bagi kemasan yang dilakukan melalui beberapa cara. Salah satunya dimulai saat mendesain kemasan suatu produk. Plastik yang digunakan sudah yang paling tipis, enteng, dan kecil. PT Indofood Sukses Makmur ini terus mengupayakan riset untuk kemasan yang ramah lingkungan. PT Indofood juga mendapatkan penghargaan penggunaan teknologi ramah lingkungan dari Gubernur Jawa Timur. Tujuan dari penggunaan teknologi ramah lingkungan tersebut adalah untuk meningkatkan kualitas lingkungan dengan cara mengurangi limbah dalam proses produksi, serta terus mengupayakan memproduksi kemasan yang ramah lingkungan. Berkaitan dengan hal tersebut, maka PT Indofood menetapkan tujuan dan sasarannya kepada seluruh konsumen di Indonesia maupun di berbagai negara agar ikut berpartisipasi dalam rangka mendukung perusahaan yang menggunakan teknologi ramah lingkungan dengan cara membeli dan mengkonsumsi produk yang diproduksi oleh PT Indofood. Dengan ikut berpartisipasi dalam membeli produk Indofood yang ramah lingkungan ini, diharapkan agar para konsumen mempunyai perubahan perilaku dari yang tidak peduli terhadap lingkungan menjadi konsumen yang peduli terhadap lingkungan, serta ikut mempromosikan produk Indofood yang ramah terhadap lingkungan ini agar lebih dikenal lagi.